Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa Amalia dengan NPM 100102102190047 dari Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Kompensasi pada Warga Terdampak Pembangunan Tower Telekomunikasi di Kota Cimahi. Adapun poin yang akan saya bahas, yang pertama, latar belakang penelitian, yang kedua, hasil dan pembahasan penelitian, dan terakhir, kesimpulan dan saran penelitian. Fikih Muamalah menyatakan bahwa semua perilaku manusia harus memenuhi syarat etis normatif seperti yang tertera dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Fikih Muamalah mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya agar sesuai dengan aturan Allah. Oleh karena itu, prinsip muamalah diperlukan sebagai dasar penyangga. Namun masih terdapat kegiatan atau transaksi yang belum sesuai dengan prinsip muamalah. Salah satunya, fenomena terkait pembangunan tower telekomunikasi di Kota Cimahi, di mana tentunya tower tersebut memiliki dampak baik positif maupun negatif. Adanya dampak negatif tersebut akan membuat perusahaan harus memberikan kompensasi sebagai bentuk tanggung jawab. Namun terjadi permasalahan, yaitu warga memprotes kompensasi yang diberikan karena pada awal pembangunan tower, warga tidak dilibatkan pada diskusi terkait mekanisme maupun nominal kompensasi, sehingga hal tersebut memicu perdebatan antara pihak warga dengan PTX selaku perusahaan pengelola tower. Seperti yang diketahui bahwa Islam mengatur berbagai hal dalam kehidupan agar semua kegiatan di antara manusia dapat terjalin dengan baik dan bernilai ibadah. Oleh sebab itu, dari permasalahan tersebut, saya tertarik untuk meneliti bagaimana praktik pemberian kompensasi dan tinjauan fikih muamalah terhadap praktik kompensasi yang diberikan di Kota Cimahi. Selanjutnya, hasil temuan penelitian di lapangan diketahui bahwa pembangunan tower telekomunikasi di Kota Cimahi telah berlangsung sejak tahun 2012. Pada saat itu, PTX mengadakan perjanjian sewa menyewa tanah dengan pemilik lahan untuk mendirikan tower. Yang kedua, tidak terdapat kontrak tertulis antara warga dengan PTX terkait kompensasi ataupun mengenai hak dan kewajiban PTX dan warga. Kompensasi disalurkan melalui perantara pengurus RW yang melakukan diskusi dengan PTX. Kemudian RW menyerahkan uang kompensasi pada ketua RT untuk dibagikan kepada warga di sekitar radius tower. Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa prinsip dan asas-asas akan muamalah yang belum terpenuhi pada praktik pemberian kompensasi pada warga terdampak pembangunan tower telekomunikasi di Kota Cimahi. Prinsip yang belum terpenuhi yaitu, yang pertama, prinsip konsensualisme, karena tidak ada kata sepakat langsung dari pihak warga terkait syarat dan ketentuan kompensasi. Yang kedua, prinsip keseimbangan, karena nominal kompensasi belum sesuai dengan risiko yang akan dihadapi seperti kekhawatiran tower roboh, tower yang tersambar petir hingga menyebabkan kerusakan elektronik, dan lainnya. Yang ketiga, prinsip amanah. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap pihak yang berakad harus memiliki itikat baik dalam melaksanakan transaksi dengan pihak lainnya. Hasil temuan mengungkapkan bahwa saat pemberian kompensasi, pihak mengurus warga tidak amanah. Uang yang diberikan dari pihak PTX yang dimaksudkan untuk kompensasi bagi warga terdampak tidak tersalurkan semua. Asas akad yang belum terpenuhi, yang pertama, asas al-musawah atau kesetaraan, karena warga tidak mempunyai hak yang sama dalam menyuarakan pendapat mengenai kebijakan kompensasi pada awal pembangunan tower. Yang kedua, asas al-adalah atau keadilan. Distribusi kompensasi tidak memenuhi unsur keadilan karena kompensasi dibagikan pada hampir 85 kepala keluarga yang tidak semuanya terdampak pembangunan tower. Yang ketiga, asas asidik atau kebenaran, karena kompensasi yang dikatakan sebagai perawatan tower ternyata kompensasi karena adanya penambahan tinggi tower. Yang keempat, asas al-kitabah. Asas ini menyeru agar akad atau kesepakatan harus diwujudkan dalam bentuk tulisan atau tertulis, agar menjadi bukti jika di kemudian hari terjadi permasalahan antara pihak terkait kontrak. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kesepakatan kompensasi antara PTX dengan warga di Cimahi tidak menerapkan asas ini, karena tidak ada kontrak tertulis mengenai hak dan kewajiban baik dari PTX ataupun warga. Hanya ada kesepakatan lisan yang terjadi antara pengurus warga dengan PTX saat menerima uang.
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pemberian kompensasi kurang sosialisasi kepada warga dan kurang melibatkan warga dalam diskusi mengenai mekanisme ataupun nominal kompensasi, sehingga terjadi ketidaktransparan terhadap warga terkait kompensasi. Yang kedua, bahwa menurut tinjauan fikih muamalah masih terdapat prinsip-prinsip dasar muamalah dan asas-asas akad muamalah yang belum diterapkan secara baik dan benar dalam praktik pemberian kompensasi ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.